Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan. Renungan firman Tuhan hari ini tentang penanggung hutang. Mungkin Bapak Ibu pernah mengalami punya hutang atau bahkan terbelit hutang sehingga tidak bisa membayar. Bila kita punya hutang, kemudian ada yang bersedia menanggungnya atau membayarnya, pasti kita akan sangat berterima kasih kepadanya. Apalagi kalau hutang kita itu sangat besar yang kita pasti tidak dapat membayarnya, kemudian hutang kita dibebaskan atau ada orang yang bersedia membayar seluruh hutang kita. Kita mungkin rela mengabdi padanya. Kalau tidak, bisa jadi kita akan dilaporkan kepada yang berwajib jika kita tidak bisa membayar hutang itu, menjalani proses hukum dan harus dipenjara karenanya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Roma 8 ayat 12 dikatakan bahwa kita semua ya orang-orang percaya ini adalah orang yang berhutang. Berhutang apa? Berhutang pengampunan, berhutang pembebasan dari hukuman akibat dosa. Di dalam Kolose 2 ayat 13 sampai 14 dikatakan, kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Jadi di sini dikatakan ada yang menghapuskan surat hutang kita. Lalu siapa yang membayar hutang kita? Yesaya menggambarkan adalah Kristus yang membayar hutang kita. Di dalam Yesaya 53 ayat 3 sampai ayat yang ke-7 kita baca, Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap Dia, dan bagi kita pun Dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira Dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpahkan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi Dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Yesaya 53 menggambarkan dengan begitu puitis, begitu indah dan dramatis penderitaan Dia. Ya, di situ memang tidak dituliskan Kristus karena ini berupa nubuatan. Ya, jadi apa yang dituliskan sebagai Dia atau Ia ya, yang menanggung, ya, yang memikul, yang menderita, itu adalah nubuatan tentang Kristus. Di mana Kristus rela menanggung penderitaan yang sangat luar biasa berat dilukiskan oleh Yesaya tadi demi membayar hutang dosa kita. Dan Yesaya 53 ini dimulai dengan pertanyaan, siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Tertulis di Yesaya 53 ayat yang pertama. Begitu menderitanya juru selamat kita Yesus Kristus sehingga sulit untuk mempercayai gambaran yang dipaparkan oleh Yesaya ini. Kristus dikatakan tidak melawan ketika dinista, dianiaya, dan dibunuh dengan cara yang teramat keji, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Dia disejajarkan dengan penjahat demi menanggung dosa, demi menanggung penyakit kita, demi menanggung akibat hukuman karena dosa-dosa kita. Nah, sebagai orang-orang percaya, harusnya kita memberikan respon yang tepat dan benar atas penderitaan yang Kristus alami ini. Sebab pada dasarnya kita adalah orang-orang yang berhutang yang tidak sanggup membayar atau melunasi hutang itu.
sepatutnya lah kita mengabdi, menghambakan diri kita kepada Dia yang telah membayar lunas hutang dosa kita dengan rela dan tidak menuntut balas, karena semua dilakukannya dengan penuh kasih. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari jangan pernah melupakan, jangan pernah mengabaikan, jangan pernah menganggap remeh, dan jangan pernah tidak berterima kasih kepada Kristus yang telah menebus kita melalui penderitaan yang sangat dahsyat demi menjadikan kita orang-orang yang bebas dari hutang hukuman, menjadi orang-orang benar, orang-orang kudus, orang-orang mulia, bahkan diangkat menjadi miliknya, menjadi anaknya. Karena itu mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mengabdikan hidup kita dengan segenap hati dan melakukan kehendaknya sepanjang umur hidup kita. Kita percaya itulah yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan kita, untuk kita tidak lagi menjadi orang berdosa yang berkanjang dalam dosa, tetapi kita menjadi orang-orang benar, orang-orang mulia, warga kerajaan Allah yang hidup dengan nilai-nilai kerajaan Allah yang berbeda dengan nilai-nilai dunia. Dan kita akan memberikan sebuah kesaksian yang baik di tengah-tengah dunia ini, bahwa kita adalah orang-orang tebusan Tuhan. Kristus mati membayar segala hutang dosa kita untuk menjadikan kita orang-orang mulia. Karena itu jangan mau menodai diri kita lagi dengan hal-hal yang hina, hal-hal yang berdosa, karena Yesus membayar harga yang sangat mahal demi membebaskan kita dari hutang dosa, hutang hukuman yang seharusnya kita tanggung. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat korban-Mu Tuhan, yang rela Kau menderita sedemikian rupa demi membayar hutang dosa kami ya Tuhan. Dan Kau sudah memakukan surat hutang itu di kayu salib Tuhan, bersama-sama dengan diri-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau mengabdikan, kami mau menghambakan hidup kami sepenuhnya kepadamu. Pimpin kami ya Roh Kudus, untuk kami tidak lagi hidup sebagai orang dunia, orang berdosa, tapi kami hidup sebagai orang-orang benar, sebagai anak-anak Allah yang melakukan kehendak-Nya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.